Wow, ternyata di bagian belakangnya ini ada mini pantry-nya dan ini ada teh, kopi, juga pop mie-nya. Wow, luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan hari ini aku akan naik bus dengan tarif paling murah di jalurnya Jogja menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya. Jadi hari ini aku akan naik bus Damri dengan tarif hanya Rp160.000 saja dari Jogja ke Jakarta. Ya, ini merupakan tarif bus paling murah dari Jogja ke Jakarta. Setelah Damri, itu yang paling murah lagi ada Sumber Alam dengan konfigurasi kursi yang sama, yaitu 40 kursi. Nah, sekarang jam 12 siang tepat, ini ada berangkat satu bus Damri dengan nomor 5539, ini dari Jogja menuju ke Lampung, teman-teman. Kenapa aku memutuskan untuk naik bus Damri? Ya karena aku penasaran aja sih. Belum pernah mencoba naik Damri dari Jogja ke Jakarta ataupun sebaliknya, dan pengen tahu aja dengan harga tiket Rp160.000 malah aku dapat diskon. Jadi bayarnya hanya Rp157.000. Itu dapat apa aja sih selama perjalanan dan fasilitas di dalam busnya tuh apa aja? Ya, teman-teman simak videonya sampai selesai biar tahu dapat apa aja dengan harga tiket Rp160.000. Dan sekarang aku sudah berada di stasiun Damri Yogyakarta. Sejujurnya ini aku baru pertama kali ke sini dan wow, ternyata cukup bagus juga tempatnya dari Damri di Jogja. Cuman ya karena ini posisinya di pinggir jalan. By the way, ini jalan Ring Road Timur Jogja, jadi persis di pinggir jalan banget. Ya agak berisik-berisik sedikit tapi nggak apa-apa. Di sini tuh bagus banget. Ada ruang tunggu yang ber-AC di bagian dalam dan juga banyak sekali kursi-kursi di bagian luarnya. Salah satunya di tempat aku sekarang, di atasnya tuh pohon, di belakangku ini adalah musola, di sebelah kananku ini adalah office-nya dari Damri Jogja. Terus di bagian ruang tunggu dalamnya itu ada jualan minuman ya, minuman dingin, terus ada free drink juga alias minuman gratis seperti teh dan juga kopi yang itu free untuk penumpang Damri. Terus banyak kursi-kursinya juga, banyak charging stationnya di ruang tunggu dalam maupun di ruang tunggu luar, dan juga ada tempat reservasinya juga tentunya. By the way, aku melakukan pemesanan tiketnya via Traveloka. Jadi untuk naik bus Damri dari Jogja, ketika kita melakukan pemesanan via Traveloka itu sudah tidak perlu tukar tiket fisik lagi, jadi langsung naik aja. Oke, jadi kita tunggu. Kita diberangkatkan dari sini jam 12:30 siang, jadi masih kurang lebih 30 menit lagi dari sekarang. Oke, jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Damri, Jogja menuju ke Pul Damri Kemayoran, Jakarta Pusat. Wih, akhirnya merasakan naik bus dengan bodi buatan karoseri Piala Mas. Ini namanya Rexus dengan nomor bodi 5345. Dan ini masih bagus banget loh bisnya. Kita langsung lihat bagian interiornya ya.
Iya, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini kursi nomor 2, teman-teman. Dan seperti ini bagian interiornya, masih tergolong bagus. Malah aku bilang ini bagus banget interiornya. Rapi sekali di bagian dalamnya. Dan kayak ini benar-benar unit yang sangat dirawat dengan baik loh, teman-teman. Oke, ini posisi duduknya dengan tinggiku 175 cm. Ini dari dengkul sampai ke sekat pembatas depan itu masih jauh sekali. Jadi buat teman-teman yang jangkung aman duduk di sini. Terus di sini juga ada 2 cup holder dan yang istimewa adalah di sini ada colokan seperti ini. Keren sekali. Jadi jangan takut gadget kita akan low bat atau baterainya habis. Tapi di atas ini kok ada kirisnya ya? Lah, buat apa ini? Ini kalau di scan munculnya buat bayar apa gitu maksudnya? Terus di sini ada hiasan-hiasannya, ada CCTV yang ditutup pakai tisu. Wah, kenapa tuh ditutup begitu? Tapi di sini memang ada banyak CCTV, teman-teman, yang mengarah ke cabin penumpang. Ada tisu di bagian atas, jadi kalau kita butuh tisu kita bisa ambil di sana. Dan ini untuk louvre AC-nya. Ya, ini louvre AC masih berfungsi dengan baik. Dan lampunya, mari kita cek. Masih nyala semua lampunya. Keren sekali. Kemudian di sini kita juga langsung diberikan selimut. Yang selimutnya ini masih plastikan, jadi kehigienisannya sangat terjaga dengan baik ya. Dan ada karpet berwarna merah di sini, walaupun karpetnya cuma secuil aja, tapi lumayan lah biar nggak kotor-kotor amat di bagian cabin penumpangnya. Dan ini total kursinya itu ada 40, teman-teman, dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Terus di bagian atasnya ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya. Jadi teman-teman kalau punya tas kecil bisa ditaruh di bagian atas ini. Kemudian di paling belakang itu ada toilet dan ada kayak ruangan gitu yang ketutup sekat. Apa itu ya? Nanti deh aku lihat ke belakang. Terus juga ini kursinya tuh ada armrestnya yang bisa dinaikkan. Coba yang di sini. Kok udah agak keras ya ini si armrestnya. Bentar. Harus pakai tangan kanan nih. Nah, bisa ternyata. Armrestnya masih berfungsi kalau di kursiku ya. Jadi lumayan bisa mengistirahatkan tangan. Dan ini tombol orange untuk reclining sandaran punggungnya. Terus ada seat beltnya juga, jadi dipakai ya ketika busnya akan jalan. Dan di sebelah sini ada tempat sampahnya, jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Terus lihat dashboardnya tuh masih rapi sekali dan ada pengharum ruangan juga di dashboardnya sana. Jadi kelihatan unit ini memang unit yang sangat dijaga dengan baik. Kemudian di sini juga ada kotak P3K yang ada isinya loh. Oke, jam 12:45, telat 15 menit dari jadwal seharusnya. Ini kita diberangkatkan juga dari stasiun Damri Jogja. Kenapa stasiun Damri Jogja? Ya memang begitu namanya, teman-teman bisa dicek di Google Maps ya. Wah, ini sampai mentok loh ban depannya. Karena ini posisinya ada di jalur lambat ya teman-teman. Jadi untuk keluar nih harus mentokin dulu ban depannya ke trotoar itu pembatas, baru mundur lagi. Ya, perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta naik bus Damri ini mungkin sekitar 15 jam atau 16 jam gitu teman-teman. Karena ini kita lewat jalur selatan ya, Purworejo, Kutoarjo, terus nanti tembusannya ke Songgom dan masuk tolnya itu di Pejagan. Jadi persis dengan jalurnya Sumber Alam yang pernah aku naiki dari Jogja menuju ke Jakarta. Kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton video yang ini. Nah jalurnya tuh bener-bener sama persis ya. Ya bedanya nanti di penurunan penumpangnya aja. Jadi dari sini kita putar balik di depan. Nah ini dia. Kita putar balik. Kalau lurus yaitu mengarah ke Prambanan, Klaten dan masuk tolnya itu di Kartosuro biasanya ya. Jadi ini kita putar balik di sini, kita akan menuju ke jalur selatan, nanti akan melewati Yogyakarta International Airport atau YIA gitu. Nah, ini kita putar balik, apakah dapat putar balik? Oh, nggak, harus mundur lagi ya. Kalau dilihat dari manifestnya, ini penumpangnya tidak penuh ya. Tapi di sebelahku ini ada ya di nomor 1. Tapi nggak tahu naiknya di mana karena dari stasiun Damri Jogja yang naik tuh baru 5 orang penumpang saja. Mungkin nanti naiknya
di pick up point selanjutnya. Karena ini sampai ke Purworejo itu banyak titik naik penumpangnya. Atau bahkan sampai ke Pejagan juga ada deh agen-agennya Damri. Lumayan di Bang. Bang. Iya, sekarang kita memasuki terminal Giwangan ya, cuma berapa menit ya, nggak sampai 10 menit lah. Dan ini langsung berasa suspensinya itu keras sekali ya. Ya wajar sih karena ini belum air suspension, jadi suspensinya masih per daun atau leaf spring, tapi entah mengapa ini keras banget sih suspensinya. Mungkin udah harus di setel ya si per daunnya. Nah, ini kita naikin penumpangnya itu dari sini teman-teman, karena agen-agen bus itu sekarang berada di bawah sini, di sebelah kiri. Setelah menaikkan 2 orang penumpang di terminal Giwangan Jogja, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan wih, jam segini tuh ternyata masih ada bus-bus Mila yang belum berangkat ya. Aku tuh belum kesampaian sama sekali loh teman-teman, naik bus Mila ini dari Jogja ke Banyuwangi. Pengen banget sih naik yang terutama memakai bodi Tentrem Max ini nih, yang ada di sebelah kiri kita nih, warnanya putih biru, itu cakep banget sih. Terus di sebelah kanan ada bus Handoyo yang memakai bodi Tentrem Avante. Di depan itu ada bus Mira. Bus Mira itu siap diberangkatkan menuju ke Surabaya. Jadi dia menunggunya di sebelah situ ya. Ini kita mentok belok kanan dan kita akan meninggalkan terminal Giwangan Yogyakarta. Pemberhentian selanjutnya di mana? Aku juga nggak tahu teman-teman, karena ini aku baru pertama kalinya ya. Oh, ternyata di sebelah sini tuh yang ditutup sekat adalah mini pantry. Jadi ini tuh totalnya bukan 40 kursi, tapi cuma 36 kursi. 4 kursi di belakangnya dibuang, difungsikan untuk menjadi mini pantry. Dan di sebelah sini untuk toiletnya. Yuk kita lihat toiletnya dulu ya. Jadi toiletnya tuh dia miring begitu pintunya. Dan ini dia bagian dalamnya. Bersih loh teman-teman bagian dalamnya. Ya ini cukup oke lah. Oke banget ini. Dia ada pengharum ruangannya dan juga ada exhaust fan-nya. Ya, mari kita coba untuk menyeduh sesuatu dari sini ya. Jadi coba aku mau nyeduh teh dulu deh. Jadi di sini ada gulanya juga ya. Nah, ini keren sekali. Dan ini untuk tempat sampahnya ada di sebelah sini. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Terus kita masukkan untuk air panasnya. Ini dispensernya pakai dispenser kayak di rumah gitu loh. Ini merahnya kita geser sambil ditekan untuk mengeluarkan air panasnya. Seperti itu ya. Walaupun memang agak susah ya, karena ini kan posisinya ada di atas roda belakang, yang mana tadi aku udah bilang suspensinya keras sekali. Jadi kita harus hati-hati nih ketika lagi nyeduh, terutama ketika lagi mengeluarkan air panasnya ya. Oke, ini aku aduk dulu dan sudah selesai. Nih tambahin air dingin dulu kali ya. Dan ini sisa tehnya kita buang ke tempat sampahnya yang ada di sini. Tinggal tambahkan air dingin supaya tidak panas-panas amat. Tuh. Oke, teh sudah siap. Mari kita kembali ke kursi di depan. Iya, jalan di sini tuh emang luar biasa mulus sekali sih teman-teman. Dan lewat sini nih emang ngangenin banget sih. Aku terakhir lewat sini naik motor itu waktu touring pakai X-Max dari Jakarta ke Malang. Itu udah 2 tahun lalu ya teman-teman. Waktu tuh bener-bener nggak berasa sekarang ya. Kayak cepet banget. 1 tahun tuh udah kayak cuma 1 minggu gitu loh rasanya. Kita melintasi Yogyakarta International Airport, yang mana ini sekarang kok kayaknya sepi sekali ya.
Jadi kita dari tadi tuh konstan di kecepatan 50 sampai dengan 60 km per jam. Walaupun di sini ada TV yang bisa disetel dan juga tentunya ada speakernya, tapi tidak ada nyetel musik sama sekali. Mungkin takut kena royalti. Jadi tidak ada musiknya sama sekali nih. Hampa sekali rasanya ya naik bus tidak ada musik-musiknya. Jadi aku kasih musik aja deh biar lebih syahdu gitu. Jadi untuk bus Damri ini tidak masuk ke dalam terminal Purworejo ya, karena Damri ini ada kantor sendiri di Purworejo, tidak jauh dari terminal ya, cuma sekitar 1 km atau 2 km dari terminal. Nanti di sebelah kanan dari sini akan masuk ke terminal Purworejo dan katanya nanti akan istirahat dulu di sana sekitar 30 menitan. Oh, lama sekali istirahatnya. Oke, seperti yang tadi udah aku bilang ya, di sini kita berhentinya 30 menit. Jadi cukup lama ya, nggak tahu nunggu apa sampai 30 menit. Kayaknya sih nunggu penumpang ya. Dan untungnya di sini ada abang-abang bakso ini dan kelihatannya enak ini ya. Mari kita makan bakso dulu ya. Karena nanti berhenti makannya masih lama. Ya, jadi ini dia baksonya. Ini harganya Rp12.000. Ya, lumayan lah untuk mengganjal perut ya sampai kita ke. Loh, kok bisnya hilang? Tadi di situ perasaan parkirnya. Ngilang kemana tuh bisnya? Karena di dalam kantor Damri ini ya tidak ada yang jualan air, jadi kita harus keluar dari kantor Damri dan ini ada yang jual dawet hitam manis, dawet hitam manis ya. Ini di pinggir jalan dan aku baru tahu ternyata dawet hitam yang sering viral di YouTube, di TikTok itu ternyata di sini jualannya nih ya. Wih, mari kita coba. Iya, inilah dawetnya ya. Jadi dia tuh emang beneran warna hitam dan es batunya banyak. Terus ada gula arennya ya. Ini harganya Rp6.000 saja. Oke, sudah selesai minumnya ya. Ini kita kembali ke bus lagi dan sudah terparkir lagi busnya di sini. Tapi sepertinya masih nunggu penumpang yang belum datang, jadi belum diberangkatkan juga nih. Ini nih. Padahal ini adalah tempat yang hanya dilintasi, tapi penumpangnya kok bisa telat gitu loh. Ngaji loh. Udah ngalami lebaran. Iya, udah ngalami lebaran.
Ketiduran sebentar dan sekarang jam setengah 5 sore kita memasuki terminal Kebumen. Untuk pertama kalinya ini aku masuk ke dalam terminal Kebumen. Ya dulu pernah tapi di bagian depannya aja ya, nggak ke tempat busnya. Dan ternyata bus Damri ini juga ada menaikkan penumpang di terminal ini. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakku sekarang banyak menantikan. Engkau telah mengerti dan merasakan. Iya, tepat 5 jam aku berada di bus ini. Yang aku rasakan adalah ini bapak drivernya nyetirnya enak banget, halus. Itu truk kenapa? Wah, padahal itu mobil belakang udah di kanan, tiba-tiba dia masuk kanan dong. Luar biasa truk itu, nggak ngesen pula. Oke, jadi bapak drivernya ini nyetirnya halus banget, ngoper giginya juga enak banget, ngelepas koplingnya enak banget. Jadi kayak halus banget loh cara mengemudikannya. Seneng banget aku kalau naik bus dan drivernya tuh nyetirnya halus. Ya karena aku suka nyetir bus juga ya, jadi kelihatan gitu mana yang enak nyetirnya, mana yang enggak. Jam setengah 6 sore ini kita tiba di satu daerah ya dekat stasiun Gombong lah ini ya. Jadi di sini kita berhenti untuk menunggu penumpang yang belum datang lagi. Ya ampun, ini penumpang Damri kenapa pada suka telat gitu ya? Dari awal udah ada yang telat. Tadi di Purworejo ada yang telat. Aduh, ya udahlah. Karena lapar jadi aku langsung ke belakang untuk nyeduh, dikunci. Nyeduh pop mie yang ada di sini. Ada banyak sekali ternyata pop mie-nya ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 pop mie di sini. Ada tisu juga di bawah, kopi dan juga gula cadangan di sana. Oke, untuk mengganjal perut yang sudah mulai lapar ini ya. Tadi makan bakso, sekarang makan pop mie. Aduh. Setelah nunggu di pinggir jalan tadi kurang lebih 10 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan bener ya, penumpangnya itu telat tadi karena pamitan dulu sama saudara-saudaranya. Luar biasa, alasan yang sangat masuk akal. Berhenti untuk menaikkan penumpang lagi. Ini kita di Agen Damri pertigaan Sampang. Ini masuknya Cilacap ya teman-teman. Dan di sini ada jual getuk goreng. Menarik sekali ya. Tapi aku tenggorokannya udah mulai nggak enak nih. Jadi kalau makan gorengan-gorengan lagi kayaknya ngajak datangnya penyakit gitu. Ternyata di sini juga ada agennya Rosalia Indah. Nggak cuman itu, tapi ada juga agen yang lainnya seperti Puspa Jaya, TVD, dan kawan. Nah, panjang umur Puspa Jaya. Baru diomongin dia datang dong. Ini Puspa Jaya dari Jogja, lebih tepatnya Wonosari. Di belakangnya ada Sinar Jaya. Sinar Jaya dari Purworejo ke Palembang. Wow, dengan nomor 15 RA. Kapan-kapan kita harus coba nih ya. Purworejo ke Palembang. Ini juga nih, Jogja, Wonosari, Lampung, Puspa Jaya. Dan seperti ini penampakannya dari depan ketika malam ya. Ini lampu utamanya tuh kecil banget outputnya ya, kriep-kriep gitu. Padahal udah proyektor ya. Ini malah dibantu dengan lampu di bawah, walaupun masih lampu yang kuning juga. Dan seperti inilah
cahayanya ketika malam ya. Kurang sekali sih sejujurnya untuk cahaya lampunya ketika malam. Setelah hampir 15 menit kita berhenti di sini ya. Ini sudah siap diberangkatkan kembali dan aku ada jajan kentang ya, ciki kentang. Terus ada air mineral juga. Ada tahu juga. Ini tahunya murah meriah loh teman-teman. Tahu nggak? Ini harganya cuma 2.000-an aja. Jadi aku beli 3. Terus nggak tahu kenapa ini ada pop mie lagi di sini. Bukan aku yang beli. Nggak tahu ini siapa yang naruh pop mie di sini nih. Oke, sekarang jam 8:30 malam. Ini kita memasuki rumah makan namanya Sakalibel Baru. Bener gak tuh ngomongnya? Sakalibel. Di daerah Bumi Ayu. Dan ini aku baru pertama kali kesini tentunya ya. Nah ini luas sekali untuk parkirannya. Persis di pinggir jalan tapi luas banget dari pinggir jalan ke rumah makannya. Terus di sebelah sana juga ada bangunan lagi. Di sebelahnya ada SPBU, sepertinya masih punya rumah makan ini juga karena dia langsung bersampingan gitu jalannya ya. Terus ini untuk tempat pemberhentiannya. Kita nggak sendirian, kita bersama satu bus Damri yang lainnya. Nggak tahu ini yang dari mana ke mana ya. Oh ini dari Purwokerto ke Jakarta. Berhentinya di sini juga. Terus ini ada pos pemeriksaan. Tuh. Jadi kayak tempat checkpointnya gitu ya. Ke rumah makan ini aku berasa kayak lagi di Sumatera gitu loh. Kayak lagi trip Sumatera ya. Rumah makannya seperti ini. Dia masih bebatuan untuk jalanannya. Jadi kayak di Sumatera banget. Terus juga ini bus yang kita naikin bagian belakangnya ternyata seperti ini. Lampunya mati sebelah ya. Hanya lampu sebelah kiri aja yang nyala. Sebelah kanannya lampunya mati. Tengahnya juga mati. Terus juga ini ada 50 toilet bersih tulisannya di sini nih. Ah ini 50 toilet bersih. Jadi toiletnya banyak sekali. Ini bener-bener rest area sih. Karena udah luas, toiletnya banyak. Terus makanannya juga ada. Nah, ini aku nggak tahu kita tuh dapat makan atau enggak. Tapi kalaupun tidak dapat makan ya wajar sih, orang kita tiketnya cuma 160.000. Ayo coba kita ke rumah makannya. Kita coba masakan di rumah makan ini. Somai sama batagor ya? Campur. Ya, campur. Oke, ternyata benar ya. Ini kita tidak mendapatkan servis makan. Ya iyalah, orang tarifnya cuma 160.000. Nggak dapat servis makan tuh wajar banget. Jadi ini aku makan batagor sama somai. Terus sama beli energen. Nah ini dia untuk somainya. Somai batagor sama energen. Energennya 10.000. Ini somai batagornya 15.000. Jadi 25.000 rupiah. Jogja, Purworejo tujuan Kemayoran. Penumpangnya dimana kembali bisa diberangkatkan. Oke.
Ketiduran dan bangun-bangun sudah di Jalan Benyamin Sueb. Jadi tadi tuh exit tolnya di Cempaka Putih kayaknya ya, karena tadi kita lewat galur situ. Jadi tembus-tembus di sinilah di Jalan Benyamin Sueb. Nanti di depan kita belok kiri dan sampai deh di kantornya Damri Kemayoran. Nanti di depan itu sebelah kanan di tengah-tengah jalan itu ada patung ondel-ondel yang besar sekali menandakan ini di Jalan Benyamin Sueb ya. Oke, ini kita belok kiri dan sampai deh. Alhamdulillah, sekarang jam 3 pagi akhirnya kita tiba juga di pool atau kantornya dari Damri Kemayoran barengan sama bus yang tadi bareng sama kita di rumah makan ya. Jadi seperti inilah kondisinya sekarang, karena sekarang ini persiapan upacara ya di kantornya Damri Kemayoran. Jadi ada panggung yang lagi dibangun. Dan ini ternyata banyak juga penumpang yang turun di sini karena kalau nggak salah ini busnya akan lanjut lagi deh ke Pasar Kemis kayaknya ya. Karena tadi ada penumpang yang bilangnya mau turun di Pasar Kemis. Yuk kita lihat untuk hiasan-hiasan menjelang 17 Agustus di Damri Kemayoran ya. Iya, tepatnya sekarang udah 17 Agustus sih saat video ini dibuat. Di sini ternyata ada panggungnya atau mimbarnya teman-teman. Wis, keren sekali. Apa aku nunggu di sini sampai pagi dan ikut upacara di sini aja ya? Paling kan ini upacaranya jam 7 ya. Sekarang jam 3. Ya, tidur-tidur di sini 4 jam oke lah. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan bersama bus Damri ya. Dan ini sudah lumayan ramai juga di sini. Ada penumpang-penumpang yang baru datang maksudnya. Dan ada mobil yang lagi ngecharge baterainya di sini. Ada BYD dan juga ada Denza. Oke, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di